فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها الراجون منه شفاعة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, begitu pula dengan segala bentuk daripada nikmat-nikmatnya, di antaranya nikmatul iman wal islam, sehat wal afiyah, sehingga kita dapat berkumpul dan duduk bersama di dalam majlisnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada junjungan kita tercinta, Nabi kita tercinta, Rasul kita tercinta, yang telah membawa dan menyelamatkan kita seluruh umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Tak lain dan tak bukan yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita akan lihat ada 3 pertanyaan. Yang pertama, gimana hukumnya kita bermajlis tapi dengar suara azan? Apa kita harus berhenti? Apa kita lanjut dengan majlis tersebut? Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhu, "Idza sami'tum al-mu'adzinu," apabila kalian mendengar muadzin. Dengarnya bukan dari TV ya, bukan dari radio, bukan dari musik, bukan dari alat. Yang muadzin, yang azan langsung orang, manusia. Dengar dari masjid, dengar dari musalla.
Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqulu mithla ma yaqulu, jawablah azannya dari yang seperti dia ucapkan. Tatkala muadzin mengucapkan kalimat Allahu akbar, jawab seperti yang dia ucapkan. Illa kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jawab dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Atau kita juga jawab dengan kalimat apa yang dia ucapkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa sallu alayya, kemudian bersolawatlah kalian kepadaku. Begitu sudah kelar azan, sebelum doa, solawat dulu kepada Nabi, kata Nabi, ya. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Karena ketahuilah, karena orang yang bersolawat kepadaku satu kali saja, kata Nabi sallallahu alaihi biha asyran, Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya, mengganjarnya dengan 10 kebaikan. Tatkala Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang mengajar, tiba-tiba masuk waktu sholat. Nabi katakan kepada Bilal, ya Bilal, gum, bangun kau. Apa ya Rasulullah? Azan. Sayyidina Bilal azan, majlis Nabi hentikan sejenak. Kelar dari azan, sudah Nabi menjawab, semua sahabat menjawab, Nabi lanjutkan mengajar. Setelah kelar dari mengajar, Nabi ajak semua sholat berjamaah. Yang terjadi di zaman ini. Jadi tatkala azan, yang bagus bagaimana hentikan sejenak kegiatan kita, jawab azan. Kecuali azannya panjang, jangan dijawab dah, kelamaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah ngaco. Terlalu panjang, boleh. Ya. Dari sunnah jadi tidak sunnah. Yang afdal, yang bagus bagaimana dijawab, henti sejenak, baru kita lanjutkan. Tapi ingat, misalkan maghrib ke isya nih, kan dekat ya waktunya. Kadang kita buka pengajian mungkin sebulan sekali, pembahasannya penting. Tiba-tiba masuk waktu azan, waktu sholat isya, ya. Azan, jawab azan. Ini kalau kita tutup, ini sayang nih, ketemu jamaahnya sebulan sekali, belum tentu bulan depan dia dah datang lagi. Ya, nah jadi jawab azan, kelar lanjutkan pembahasan. Setelah itu mesti diingat, sholat berjamaah. Bukannya kelar majelis bubar nyampe rumah nggak ada yang sholat. Lihat lantai, lihat tempat tidur rapi, AC-nya itu. Akhirnya pahala nuntut ilmunya ibadah. Ya. Ini yang pertama. Pertanyaan yang kedua, saat ini atau zaman ini, ya, zaman sekarang, anak-anak kalau disuruh ibadah jawabnya iya biasa gitu, ya.
tapi tidak dikerjakan sama si anak tersebut. Dia utamakan main game dan lain-lain sebagainya, dan lupa makan, diomelin dia marah-marah. Ini apa karena perbuatan anak-anaknya atau perbuatan orang tuanya sendiri sampai adanya penyakit yang dialaminya? Padahal rumah sudah dibacakan Al-Quran, sering sholat jamaah dan lain-lain sebagainya. Jangan salahkan Qurannya ya. Makanya Habib udah sering katakan, kita orang tua punya tugas jangan pernah mikirin rezeki anak, jangan pernah. Karena umur 4 bulan yang namanya umur, rezeki, hidup, mati sudah ditentukan oleh Allah. Tugas orang tua itu satu, pendidikan. Ya. Kalau orang tua membiarkan anak duduk dengan anak yang tidak baik, bukan salah si anak, salah orang tua. Karena mendidik anak untuk tidak duduk dengan orang baik. Ya. Orang tua nurutin kemauan anak dengan handphone, dengan apa, bukan salah anak, salah orang tua yang nurutin. Ya. Ada kesalahan dari si anak, ada juga kesalahan dari si orang tua. Lalu bagaimana kalau anak tidak mau sholat? Ambil handphonenya. Orang tua sekarang nih kebanyakan kalah sama anak, takut sama anak. Ya. Oh dulu anak masih kecil ngerasain tuh, itu yang namanya cabai rawit masuk ke mulut udah pernah berapa kali itu. Bicara kotor aja sedikit, bicara nggak mau sholat, itu aneh punya orang tua ambil cabai rawit disosotin sampai habis. Aneh belum pernah ngelihat orang tua zaman sekarang. Wow, kita melihat mah orang tua kita, waduh biadab mungkin ya, kurang ajar. Tapi begitu besar kita paham apa yang diajarkan dan dia didik. Artinya, kalau anak kita sampai tidak sholat, kitalah yang memberikan pendidikan kepadanya. Bisa atau tidak? Kita lebih memilih anak kita yang pukul apa malaikat yang pukul? Hah? Mungkin kita punya anak kagak mau dipukul sama orang lain, daripada dipukul orang lain mendingan kita yang pukul. Ya. Anak nggak mau sholat, pukul. Apalagi udah balik. Jangan dibiarkan, tapi kita kasih contoh. Jangan anak kita suruh sholat, kita kagak sholat. Anak kita paksa sholat tepat waktu, kita di depan TV dengan sinetron dan sepak bolanya. Salah. Tatkala kita mau sholat, ajak anak kita tarik sholat berjamaah. Ya. Bukan nak, cepat udah maghrib. Ambil sarung, ambil kopiah, ambil baju koko, pergi ke masjid, sholat di masjid, bapaknya di rumah. Ini ngaco. Ya, nggak boleh. Ya, nak, ayo ikut ayah. Kemana? Kita ke musola, sholat berjamaah. Bagus. Benar. Kita melakukan sambil kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Ya, jadi bagaimana kalau anak tetap tambang, tinggal kita memberikan pendidikan yang baik kepadanya. Jangan sampai tidak, nggak usah ada rasa takut. Kita cinta sama anak kita. Kalau kita cinta sama anak, Allah Subhanahu Wa Taala katakan, wa ahlikum naran wa guduhan nasu wal hijarah. Kalau kamu sayang kepada anak-anak kamu, berarti kamu tidak menginginkan anak kamu menjadi bahan bakar api neraka. Ya, kalau kita sayang anak, jangan kita biarin anak kita dijadikan bahan bakar api neraka. Lebih baik bahan dudukan kita. Ya, dia nggak mau sholat, Anda pernah? Oh nggak sholat zuhur, nggak sholat, nggak dikasih makan siang. Enggak. Ya, kita bilang tuh orang tua kejam, tapi begitu besar kita tahu, kita paham.
Oh, betapa besar didikan ilmu tersebut, pendidikan tersebut. Ya. Namanya kita kan anak masih kecil, doyannya main, ya. Doyannya, ya, malas lah dalam ibadah, bercanda, lain-lain sebagainya. Cuman orang tua tanya, subuh dibangunin sekali, bangun, ampe duduk. Duduk, diusap muka ame air, cepat sholat. Orang tua keluar, kita tidur. Nanya, apa dilihat kamu deh? Oh, kita nggak sholat, dia. Begitu mau jalan sekolah, jajan mana? Nggak dapet jajan, agak sholat. Akhirnya di sekolah nggak jajan, bukan nggak jajan aja, kagak dibikinin sarapan. Hah? Kita orang tua menangis kalau melihat anak kita nggak makan, tapi nggak pernah menangis kalau melihat anak kita nggak sholat. Nggak menangis kalau melihat anak kita belum bisa baca Quran, belum tahu huruf hijaiyah. Kita nggak menangis. Tapi kalau anak kita belum makan, telat sekolah, telat urusan dunia, kita menangis, kita rewel, kita bawel. Tapi belum jarang melihat orang tua sekarang dia rewel, dia bawel dalam perkara urusan akhirat. Nah, inilah yang mesti kita lakukan. Tapi ingat, misalkan contoh, Ana dulu mondok waktu pesantren, kalau ada santri melanggar, ustadz itu mukulnya bagaimana? Ya, sekencang-kencangnya pukulan, tangan seperti ini. Kalau seorang ustadz mukul santri dengan tangan begini, ini udah menyalahi. Ini namanya udah gedek banget ustadz, bukan ikut aturan. Ya, sekencang-kencangnya begini biasa, boleh. Oh, mau kencang seperti apa begini boleh. Tapi kalau sudah begini, oh, sekali sabet bisa berdarah. Ya, goyangan mukul begini dengan begini. Jadi kalau kita dipukul sama ustadz dengan pukulan seperti ini, kita ngadu ke guru, ke pimpinan pondok, ustadz kena lagi takdir. Tapi kalau dididik, oh ini anak gak sholat, pukul 10 kali, cepret dalam keadaan begini, nggak masalah. Oh, dia melanggar ini, pukul seperti ini. Itu namanya mendidik, mengajarkan kepada kita. Nah, kita juga begitu, orang tua ya, jangan mentang-mentang kesel kita banting anak kita, yang salah kita, jangan dibanting. Iya, udah salah kita yang keluar duit, pecah palanya, bocor palanya, ya. Tapi didik dengan pendidikan yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, gimana hukumnya lomba MTQ yang berhadiah dan lomba adu burung berhadiah? Wah. Lomba yang diperbolehkan menombak, memanah, dan berunta atau berkuda. Nih yang diperbolehkan sama Nabi. Dari 3 perlombaan ini, hadiahnya misalkan, ayo, kalau ente bisa menang sama aneh, nih ontak cakep aneh jadi milik ente, boleh. Boleh. Tapi bagaimana lomba MTQ, terus lomba burung, dengan cara misalkan peserta yang mau ikut membayar pendaftaran 100.000, 30 orang, 1 orang 100.000, berarti uang terkumpul berapa? 3 juta. Ya. Betul, 3 juta. Ya, 3 juta. 3 juta hadiah pertama misalkan 1,5 juta. Juara kedua 1 juta, juara ketiga 500.000.
500. Itu judi. Hadiahnya harus dari mana? Dari orang ketiga. Ya. Ayo kita adain lomba yuk. MTQ, azan. Ya. Kita kumpulin nih remaja-remaja masjid musolah. Ya. Nah, hadiahnya bagaimana? Hadiahnya Anda yang tanggung. Boleh. Ya. Memang ada juga yang mengatakan kalau diminta ada pembayaran tapi hadiahnya untuk membangkitkan kesemangatan dia, boleh. Tapi lebih bagus kita jauhkan. Dan lebih afdol hadiahnya dari pihak ketiga yang dia tidak ikut di dalam lomba tersebut. Ya, ayo kita mau ngadain lomba, hadiahnya dari kita. Nggak ada bayar pendaftaran, nggak ada apa. Ya, nah, hadiahnya murni dari kita yang mengadakan daripada lomba tersebut. Ya, karena lomba MTQ, ya, lomba azan, ya, lomba apa saja yang di dalam kebaikan, memang Nabi menganjurkan kita untuk berlomba-lomba. Tapi jangan sampai di dalam berlomba-lomba ini kita salah di dalam jalan melakukan perlombaan tersebut dan kegiatan tersebut. Ya, tapi kalau misalkan mana nombak, ya, kuda, pacuan kuda atau unta, boleh. Ayo kita lomba 1 juta. Kencangan mana kuda kamu sama aku? Ayo kita balap. Kenapa? Dengan tujuan dahulu jihad fisabilillah, supaya Nabi bisa melihat banyaknya orang-orang yang jago di dalam mengendarai kuda maupun unta. Kalau dulu luar biasa, habis lomba, wah Rasulullah aku menang, ini hadiahnya Rasulullah, gunakan untuk jihad fisabilillah. Kalau sekarang kan kagak, ya, paling jihad perut buat kita, ya. Ya, iya begitu, ya, untung-untungan. Nah, dengan itu bagaimana dengan perlombaan MTQ dan lain-lainnya? Boleh, tapi hadiah dari pihak ketiga, ya. Mudah-mudahan ini jadi manfaat buat kita, ya, dan ilmu yang kita dapatkan selalu mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa dan kesalahan kita, ijabah apa yang jadi niat hajat dan tujuan kita, dipermudah segala urusan-urusan kita, dari urusan dunia sampai urusan ukhrawiyah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal hasna bi hurmatihim wa amidna fit tariqatihim wa mu'afatim minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.